Bukan dilanjut, susulan. Oke, we are recorded. So, langsung aku mulai aja ya. Apa gimana? Langsung aku mulai aja kali ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. I hope you had a wonderful day today, and I wish you will have a wonderful night as well. So, this is our last meeting, sadly. A few weeks had passed, and it's been fun and wonderful to know you. And this in this occasion we're gonna have some quiz, like review materi-materi yang udah lewat sebelumnya ya. Jadi ada kan materi pokoknya ada 3 ya. Kemarin kalau speaking itu tambahan aja. Materi pokok kita seperti yang kita udah hafal. Itu pertama ada listening, kemudian ada structure and written expression, dan ada reading. Ya, jadi pertama kita nanti quizzes dulu. Quizzes ini dia lebih ke membahas materi. Membahas materi yang udah kita pelajari kemarin. Di situ ya quizesnya live quiz ya untuk yang bisa join sekarang. Atau mungkin kalau yang joinnya setelah sharing session nanti aku ya kita buka lagi kelasnya, buka lagi kuisnya. Nah, terus setelah itu, setelah quizzes, kita juga kerjain Google Form ya. Jadi itu untuk exercise latihan soal TOEFL ya. Kalau tadi kan kuis ngebahas materi yang sudah, kalau kalau ini Google Formnya untuk apa tadi namanya? Untuk soal TOEFL. Oke, kalau gitu kita langsung mulai live quiznya aja ya. Sebentar, aku share linknya ke ke chat ya. Nah, di situ aku di kolom chat udah aku share linknya. Terus di ini juga kali ya, di grup bisa ikut live quiz biar rame. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang belum join. Aku share screen kali ya, biar lebih berfaedah. Oh, host disable participant screen sharing. Tolong Kak Amar dibantu. Mau share screen? Oh, saat. Oke. Wah, Kak Dias. Udah dapat skor nih, early joiner. Kelihatan ya? Oke, Kak Dias sudah join. Dapat bonus 600 poin. Yang lain silakan. Ada Kak Yuli, early joiner juga. Ada Kak Fitriana. Let's go, go, go. Yo, yo. Ada Kak Berli, Deo. Ayo, ayo. Siapa ini yang udah di sini? Ayo, tak panggilin satu-satu nanti. Namanya pakai nama bener ya, jangan nama nama lucu-lucu. Saya dulu pakai quizzes di SMA, namanya aneh-aneh. Ada yang pakai nama bapak, ada yang pakai nama bias. Kayak, seriously? Gitu. Oke, ada Kak Silmi, udah join, ada Kak Esta, Kak Yuli udah ya. Triana udah, Kak Dias. Kak Dini, ayo Kak. Ini yang di Zoom tak panggilin ya. Kak Dini, Kak Dahlia, Kak Cornelia. Yo, yo, ayo. Come on, come on. Ini nggak ada kayak lagu apa-apa gitu. Nggak ngantuk. Oke, Kak Dini. Kak Dini, Kak Dahlia. Kak Cornelia mana nih? Cornelia mana nih? Oh, ke kamar mandi tadi ya. Wow, wow. Oke. Oke, makasih, guys. Stikernya lucu kali. Baru tahu aku ada kayak gitu. Oh, Kak Dia. Meong, meong. Oke, Kak Cornelia masih di toilet. Nobi ini siapa ini? Nobita. Apa Nobisuke?
Kayaknya nggak ada yang Nobi-Nobi deh nama kita. Ayo, ayo, lagi-lagi. BTW Kak Amar kalau minat mau join boleh. Kalau berkenan monggo. Mana sih ini ya? Oke, panelnya masih lama nggak ya? Kita tunggu sampai 19.20. Bentar ya. Wow, oke. I get it, you love me. Wow. Ya, 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 ya. 1 menit lagi yuk. Ada lagi. Kamar, wah iya. Kak Amar ikut join. Udah 20. Ya. Oke, kita mulai ya. Start from now. Saya di layar guys, masih bisa. Oh, aman. Semangat guys. Wow, Kak Dias on fire. Kak Dias ngeri betul. Kak, aku lanjut aja nih ya kuisnya. Oh, Kak Tengku. Halo Kak, masuk aja Kak. Gas ya. Ini ada. Bisa Oke, kan ada. ya? Saya. Ah, lanjut gas. Oh, ini siapa ini? Aten juga. Tunggu gas, pol gas Kak. But. Ayo, 6 orang lagi.
sepuh-sepuh yang sudah selesai tunggu kawan-kawan ya. Sabar. Pusat Kak Dias, benar semua ini. Aku nggak Jadi ngasih bocoran ke Kak Dias loh ya. kalau ini beruntung ya, faktor beruntung. Aku nggak kasih bocoran ya guys ya. Ntar dikiranya, bu, jangan kasih bocoran lagi. Enggak. Dia usaha sendiri guys. Beruntung. Alah, beruntung tuh ada, tapi hanya 20% dari hasil. Heje. 80%-nya tetap usaha. Nah, 3 orang lagi. Kak Fitriana, Kak Fitriana nih kok tidak ada pergerakan ini? Udah hampir selesai kok nggak selesai-selesai. Mikirnya lama, Kak. Waduh, jangan lama-lama Kak. Perlu ganti hari nanti. Wah, Anda ingin perfect streak ya? Biar ini. Makanya mikirnya lama. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai. You do you. Nah, kan. Oh iya dia. Dia pengen perfect streak ternyata. Bagus. Aku ngegas banget nih. Sabar ya, sepuh-sepuh yang sudah selesai. Kita tunggu kawannya, 2 lagi. Kak Fitriana dan Kak Tengku. Nah, saya kalau wah, Kak Fitriana udah tinggal 10 out of 12. Siapa yang belum selesai? Ini satu tuh. Saya kalah. Oh, nggak apa-apa Kak Amar. Itu harus daripada guru. Itu tandanya gurunya berhasil. Yang penting tetap menang diterima PDP. Oh ya betul. Dia udah menang di tempat lain guys. Habis ini kita bahas tipis-tipis ya. Review materi lah. Wah ini Kak dia sama Kak Fitriana nih janjian kayaknya. Boleh nyoba lagi nggak nanti ya? Nanti dong. Bu ini selesai dulu guys. Kalau Anda masuk nggak selesai-selesai. Satu lagi nih kayaknya nggak tunggu. Satu soal ya. Oke. Udah ya, selesai ya. Wah, 75% accuracy. Beautiful. And the quiz. Oke. Gimana? Oh ya, udah bener. Maaf lama nggak pakai quizzes tuh. Oke, ini dia pemenang kita malam ini. Kenceng bener suaranya nih, gimana kecilin? Gimana kecilin ya, Wak? Oke, yang pertama menangi yang apa? Podium pertama di aduh hilang lagi. Kak Dias tadi ya, Kak Dias Tika sangat marvelous. Kemudian yang kedua Kak Fitriana, sebenarnya mereka nilainya sama, tapi Kak Dias satset dia
nggak panjang-panjang mikirnya. Kalau Kak Fitriana lama mikirnya ya. Terus yang juara 3 Nobi. Nobi siapa ini? Ayo ngaku. Ayo ngaku siapa Nobi kan? Siapa kamu mau Nobita. Nobi? Siapa? Nobita. Iya Nobita siapa, Ge? Ada kawan kita nama Nobita. Ya udah inilah ya kawan-kawan kita. Aduh, anak saya ngerap lagi. Oke, Mungkin kan ini gimana Kak? Kalau dilihat dari sini, sepertinya yang banyak salah question number two, number seven. Nah, kita lihat nomor 2 dulu ya. Nomor 2. Nah, ini terdapat 5 jenis connected speech. Salah satunya merupakan peniadaan bunyi dalam ucapan. Contohnya pengucapan frasa fish and chips. Jenis connected speech yang dimaksud adalah kenapa banyak yang salah, guys? Ayo, ingat. Kalau Geminids itu dari kata ingat-ingatnya Gemini. Gemini kan kembar. Ya, kayak apa? Zodiak tahu kan? Gemini itu kan gambarnya anak kembar tuh. Nah, dia tuh kayak mendobel suatu huruf. Kalau linking itu ya linking menyambungkan. Kalau intrusion itu ya intro masuk. Jadi kayak memasukkan satu bunyi ke bunyi berikutnya. Nah, kalau Ellison ini dari kata eliminate. Eliminate, meniadakan, menghapus gitu ya. Jadi ingat-ingatnya begitu saja dari sumber katanya. Oke? Terus mana tadi yang banyak juga salahnya nih? Ini udah benar banyak. Benar banyak. Ini benar. Nah, ini ada yang salah satu ini. Suggestion itu fokusnya ke pembicara kedua ya guys ya. Jadi ingat kemarin tips TOEFL listening. Kalau yang apa part A fokus ke pembicara kedua. Terus ini juga lumayan. Nah ini yang bukan merupakan agreement expression. Agreement expression itu setuju ya. Berarti yang nggak setuju. Nah, kalau I couldn't agree more itu kayak aku nggak bisa lebih setuju lagi sama kamu, saking setujunya gitu loh. Itu berarti masih agreement. Terus fine with me ya, ya oke lah buat aku gitu. Terus kalau I'm with you ya, I'm with you ya sama berarti kita kan. Terus kalau speak for yourself itu kayak ya lo ngomong buat diri lo sendiri karena gue enggak gitu loh. Gue nggak setuju dengan apa yang lo omongin gitu ya. Ini juga perlu dipelajarin teman-teman soalnya kayak yang kemarin udah kita bahas, kadang dia agreement expressionnya tuh macam-macam. Jadi kita suruh mikir sendiri itu kira-kira dia setuju apa enggak tentang proposalnya. Ya, ini juga banyak yang ini nih. Pada part B listening TOEFL terdapat pertanyaan jenis overview yang tidak ditanyakan pada pertanyaan jenis ini adalah, nah overview itu kayak semua apa kita harus dengar keseluruhan dialog untuk bisa menjawab. Nah, kalau yang itu biasanya pertanyaan tuh tentang topiknya, pembicaraan itu apa, terus setting tuh kayak ini pembicaraan di mana sih? Atau mungkin di saat apa? Pagi, siang, sore. Nah, terus speakers itu juga kita mengimply dari keseluruhan pembicaraan. Kayak kira-kira speakers ini siapa nih? Apakah pelanggan dengan pelanggan dengan penjual, atau mungkin guru dengan murid, atau mungkin montir dengan pelanggan gitu ya. Nah, kalau inference itu dia baru yang details. Dia contoh apa masuk ke contoh pertanyaan details, bukan overview ya. Kalau ini ya bener lah. Ini juga oke. Ini oke, udah semua ya. Oke, good one, good one, good one. Semuanya bagus-bagus. Yang masih perlu diperbaiki itu tadi ya. Tapi overall udah sip-sip lah, udah di atas 50% semua. Good job ya. Oke, kalau gitu ini tadi kuis yang pertama tentang apa namanya? Listening khusus sound materinya. Aku mau tanya sama teman-teman, kira-kira enakan kita langsung exercise listening atau mau quizzes lagi? Kalau quizzes lagi, kita structure and written expression. kuisis Kak. Quizzes lagi, oke. Kalau gitu ininya kalau udah selesai ya.
Sebentar, tak playkan lagi pas quiz ini ya. Nah, ini. Nah, tuh yang quizzes lagi. Quizzes apa? Ini yang structure and written expression. Bisa join lagi ya, itu linknya. Sebentar, tak post ke grup dulu. Nah, tuh. Wah, Kak Dias. Semangat banget Kak Dias ini. Waduh, nggak terlalu semangat, lapar loh Kak antar. At least kalau aku begitu. Gak apa-apa Kak, udah makan, udah isi bensin jadi oke Oh lah. ya, mantap, mantap. Habis ini makan lagi ya Kak ya kita. Ya, Oke, moderator. Iya, ada kakak moderator. Inobi siapa sih? Serius deh. Tunggu pinjam dulu 100. Nggak ada 100 Kak, cuma ada 50. Wah, ramean nih. Agak rame nih. Boleh nih, boleh. Ya, ayo. Lagi-lagi. Silmi. Wah, tambah rame. Happy rame gini. Wah, si bom saya pakai M. Oke, oke, oke. Cornelia sudah. Kamu udah lihat? Ada Lia, udah. Kak Dini, udah ya. Kak Dia sudah atas sendiri. Pesta udah belum sih? Yuli moderator. Kak Esta belum. Oh, udah deh. Udah. Kak Fitriana, udah. Kak Novita. Oh, Nobi ini Kak Novita ya? Iya bukan sih? aku yang Nobi Kak, Novita. Oh, nggak ngaku dari tadi ditanyain. Ya, ya, ya. Oke lah, oke lah. Udah ya, udah semua masukkan ya. Apakah Oke. detektif nih ya Kak? Iya, soalnya dia join di Zoom tapi di sini tidak ada. Oke, udah ya, kita mulai ya guys ya. Satu, dua, tiga.
Aduh, banyak merek nih. Oh, Kak Yuli udah selesai. Aku banyak yang merah, guys. Jangan aku salah kasih kunci jawabannya lagi. Wah, matangku juga udah selesai. Kak Deo juga sudah. Kak Sarah juga sudah. Semangat-semangat yang lain. Nobita sudah selesai. Nobita, waduh. Kami dikit lagi, belum. Kak Cornelia, Kak Fitriana, Kak Dini, Kak Selmi, Kak Dahlia, dan Kak Esta. Ayo semangat, guys. Yang udah selesai, sabar ya. Oke, 5 lagi. Yuk. Kak Adriana dikit lagi. Kak Dini. Kak Silmi. Kak Dahlia. Oh iya, 4 lagi. Waduh. Rasanya begini, guys. Aku tidak menyalahkan kalian, aku menyalahkan diri sendiri. Jangan saya salah lagi ngasih kuncinya. Tiga lagi.
lagi. Kak Dahlia dan Kak Dini. Ayo Kak, semangat Kak. Ini banyak yang perlu dibahas ini sepertinya. Ayo Kak Dini, Kak Dahlia. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, tinggal Kak Dini. Kak Dahlia sudah selesai. Ayo Kak, go, 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 go. Jadi pikir seru-seru, guys. Kita masih belajar. Tidak apa-apa. Artinya kita perlu belajar lagi. Lupa-lupa, Kak. Ya, tidak apa-apa. Dengan begini kan jadi ingat lagi. Nanti kita bahas lagi. Ayo, Kak Dini. Kak Dini ya. Berpikir beliau. Berpikir keras. BTW structure and written expression ini paling banyak emang materinya. Nah kemarin kan di slide itu ya, kalau jadi satu slide sama latihannya tuh udah 90-an kayaknya. Jangan hiraukan moderator. Nah, ini kakak moderator sengaja dia di bawah sendiri. Biar yang lain aja yang atas. Iya emang grammar susah kok. Aku juga mengakui. Ini adalah part yang aku paling tidak suka, structure and written expression. Karena kayak, yalah apa sih, susah bener gitu loh. Itu sulit-sulit ya Kak ya. Wah, turun jauh nih Kak Dias. Gak apa-apa Kak. Udah diganti mata aman ya. Gimana Kak Tengku? Udah diganti sama saya, udah aman. Ya. Ya, dapat 100 nggak ini nanti? Baru 2 loh. Oke, udah selesai. Udah selesai ya guys ya. Kita end game. Aduh, akurasinya di bawah 50. Oke, peringkat ketiga Kak Yuli, peringkat kedua Kak Tengku, dan peringkat pertama Kak Novita. Memanjat dari peringkat 2 tadi ya. Jadi peringkat 1. Oke, wonderful guys, wonderful. Nah, waduh, kelas akurasinya, aduh, make me sad. Aku merasa gagal. Nah ini, waduh, merah-merah, cantik sekali. Kalau gitu kita bahas banyak ya. We need to talk about this much more. Kita bahas satu persatu ya guys ya. Klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa merupakan definisi dari part of speech. Jadi kayak part of speech itu kayak kata ini sebagai itu, kata itu sebagai ini gitu. Jadi di sini jawaban yang betul adalah part of speech ya. Ini di bagian awal-awal kalau nggak salah. Nah, terus sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris wajib memiliki minimal 1 subjek dan 1 verb. Ini udah banyak yang benar ya. Ya benar, minimal 1 subjek, 1 verb. Makanya itu ketika misal satu kalimat, ini udah ada subjeknya nih. Nah, berarti tinggal nambahin verb 1 gitu. Oke. George belongs to the upper middle class. Bagian yang merupakan object of preposition dari kalimat di atas adalah upper middle class, the upper middle class. Jadi kayak object of preposition. Di sini kita lihat prepositionnya. Nah, prepositionnya di sini adalah to. To ya, to itu preposition. Sehingga kata atau frasa setelah preposition itu adalah object of preposition. Berarti object of preposition
Prepositionnya adalah the upper middle class. Begitu ya guys ya. BTW kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung, Kak itu anu gitu. Gitu ya. Atau aku kecepatan. The best English teacher of this school, Mr. Donny, is gotten an achievement from the Indonesia Minister of Education. Pada kalimat di atas, apositif terdapat pada bagian, yang udah banyak yang benar ya, the best English teacher of this school. Ingat, apositif itu kayak semacam keterangan atau penambah apa ya, penambah wawasan gitulah, kayak bahwa bisa berupa gelar, bisa berupa julukan. Nah, di sini yang jadi julukan adalah the best English teacher of this school, guru terbaik sekolah ini. Dan lagi positif itu kalau misal dia dihapus, dia nggak ada, kalimat itu tetap bisa dimengerti walaupun kurang kurang menjelaskan ya. Karena misal ini dihapus nih, the best English teacher-nya, tetap masuk akal kan? Mr. Doni is golden an achievement from the Indonesia Minister of Education. Tetap masuk akal. Berarti yang positifnya adalah yang ini. Ya, masih ada yang nganu Mr. Doni. Mr. Doni ini di sini subjeknya ya guys ya. Mr. Doni adalah subjeknya. Oke, next. Pilihlah kalimat yang mengandung present participle yang berperan sebagai adjektif. Ingat, present participle itu adalah verb tambah ing. Ya, jadi nggak semua verb ing itu bisa jadi verb, melainkan di sini dia jadi adjektif. Ingat apa syaratnya apa? Present participle dia juga sebagai apa? Kok apa-apa sih kok? Sorry, sorry, sorry. Syaratnya present participle yang menjadi verb itu adalah dia harus didahului oleh to be. Ya, contohnya ini yang the waitress is bringing the chicken steak to our table. Di sini bringing ya, apa namanya verb ing-nya. Nah, dia diikuti oleh is yang merupakan to be. Berarti dia di sini verb ing-nya itu sebagai verb, bukan sebagai adjective. Sama dengan yang ini, the colleagues are discussing the new project in the meeting room. Ya, jadi discussing sebelum discussing ada are, sebenarnya dia to be. Nah, karena ada to be-nya, berarti dia juga berperan sebagai verb. Ya, kalau yang ijo-ijo yang lain ini nih kayak the sleeping kitten. Nah, sleeping kitten, sleeping di sini dia kayak apa ya? Ya, kucing yang lagi tidur gitu loh. Dia bukan kata kerja. Sama the student debating in the class. Student debating in the class ini masih masih dia masih rangkaian subjek. Berarti debatingnya bukan verb. Sama dengan yang ini. The bus arriving at the terminal. Ini subjeknya nih. Yang saya blok ini subjeknya. Berarti arriving di sini bukan verb ya. Tapi udah banyak kok yang benar ini. Mantap lah, mantap. Nah, kalau ini yang past participle ya, agak mirip dengan yang tadi, cuman dia verb 3 atau verb ed. Ya, ini bener lah ya, left, the gift left, ini juga betul. Terus ini the student have left the school earlier. Ini dia termasuk verb karena dia bukan kata keterangan. The student have left. Betul, sama my first class was taught. Oh iya, karena dia diawali oleh have ya. Kalau tadi to be ya ini bukan to be ya, kayak diawali oleh kata-kata tertentu gitu ya. Kalau nggak salah have terus was, would sama apa lagi gitu, bisa teman-teman cek di PPT-nya ya. Kalau diawali kata-kata tersebut itu berarti dia berperan sebagai subjek verb maksudnya. Have left, was taught, itu dia sebagai verb ya. Ini kurang, udah udah banyak yang benar tapi ada juga yang kurang tepat. It's okay, nggak apa-apa. Terus manakah di antara pilihan jawaban berikut yang termasuk coordinate connector ya? Set boy ya, kalau diingat-ingat so and terus apa gitu. Pokoknya so and yet but sama apa lagi gitu. Terus yang bukan adalah however dan since, dia nggak termasuk coordinate connector karena coordinate connector adalah menghubungkan dua kalimat yang setara. Jadi itu kayak masing-masing kalimat ini sebenarnya bisa berdiri sendiri, masing-masing bisa dimengerti, punya makna gitu, nggak saling tergantung satu sama lain. Itu ya, coordinate connector itu menghubungkan kalimat majemuk yang seperti itu.
Terus the manager was angry because somebody had allowed the photographers to enter the building. Kalimat di atas mengandung kata apa yang termasuk adverbial clause connector jenis. Nah, ingat adverbial clause connector tuh ada beberapa jenisnya ya. Ada condition, cause, time, sama ada beberapa lagi. Itu bisa teman-teman cek di PPT yang kemarin udah ada. Nah, di sini yang merupakan konektor adalah because. Because dia merupakan tipe konektor cause konektor ya. Jenisnya sebab katanya because gitu ya. Ada banyak yang benar di sini. So, ini bentuk condition. Kalau condition dia bukan contohnya bukan because ya. Ada juga itu. Nanti dibaca-baca lagi ya guys ya. Terus ada whenever you wanted to cook healthy food, I will help you with the recipe. Pada kalimat di atas yang merupakan noun clause connector adalah ya whenever udah banyak yang benar ya. Whenever itu ada di whenever, wherever, terus who, whose, whom itu ya. Ada juga di PPT. Pilihlah kalimat inversi menggunakan WH question yang benar. Wah, ini banyak juga yang milih ini ya. Are you sure about what she is about to go through? Nah, ingat WH question yang diinversi adalah yang dia berperan sebagai kata tanya. Ya, coba perhatikan kalimat ini. Are you sure about what she is going to go through? Di sini kalimat kata tanya, maksudnya kata yang digunakan untuk bertanya adalah are you sure? Are you sure? Berarti dia bukan WH question. Di sini memang ada what, tapi dia bukan untuk bertanya gitu. Apakah kamu yakin tentang apa yang harus dia lalui gitu. Jadi dia bukan termasuk WH question yang perlu diinversi. Lagian setelah kata what, ini ada she, baru kemudian is. She di sini subjek, is di sini sebagai verb. Berarti dia tidak diinversi ya guys ya. Nah, terus ini ada do I supposed to know why you are here? Nah, ini di sini juga sama. Di sini pertanyaannya adalah do I. Do I ya, apakah aku? Dia bukan memang ada why di sini apa ya? Kayak penyambung gitu loh. Kayak konektor aja. Di sini setelah why juga ada subjek dan baru verb tidak diinversi begitu ya guys ya. Jadi ingat-ingat kalau yang diinversi itu adalah kalau kata kata tanyanya digunakan sebagai kata tanya utama. Itu yang ditanyain gitu ya. Terus dalam inversi pada kalimat pernyataan tempat, subjek dan verb perlu diinversi jika place expression berperan sebagai informasi ekstra. Waduh, kok ini banyak yang salah ini. Jawabannya salah ya. Karena eh kalau di place expression dia perlu diinversi kalau place expressionnya itu necessary atau penting. Tanpa place expression itu dia nggak jelas maksud kalimatnya apa. Ya harus dibalik. Kalau dia hanya sebagai informasi ekstra, which is kalau dia nggak ada itu kalimat itu tetap bisa dipahami, itu nggak ada inversi justru gitu ya guys ya. Ini banyak banyak yang ini keliru mungkin ya, salah lihat kali. It's okay, nggak apa-apa. Terus ini pilihlah kalimat inversi negatif yang benar. Ya, kalau inversi negatif itu ketika dia mengandung situasi diawali dengan kata kondisi yang apa ya, tidak pernah atau hampir hampir tidak pernah. Kayak misalnya only, never, hardly, dan at no time. Nah, di sini ada at no time dan only later. Kok salah? Coba kita perhatiin satu-satu ya. At no time I have seen such a beautiful weather. Ingat rumusnya. Kalau dia pakai ada ekspresi negatif, berarti di-invert. Coba kita lihat di sini, ini di-invert nggak? At no time I have seen. Di sini I-nya subjek, ini verbnya. Berarti dia di sini nggak di-inverse, berarti di kalimat ini kurang tepat ya. At no time I have seen such beautiful weather. Harusnya kalau mau inversi negatif ya, at no time have I seen such beautiful weather.
Mungkin teman-teman banyak yang terkecoh, apalagi di sini nih. Ini only later they discovered they hadn't been told the truth. Nah, di sini only later ini negatifnya ya. Tapi di sini dia juga kurang tepat. They discovered. Di sini dia berperan sebagai subjek, di sini dia sebagai verb, dia nggak terinvert. Ya, tapi kalaupun ini mau diinvert, dia nggak benar juga. Berarti sebenarnya setelah frasa only later ini di sini harusnya ada sesuatu. Only later had they discovered they hadn't been told the truth. Jadi di sini ada satu kata yang hilang, ya. Makanya itu kalimat ini kurang tepat. Gitu guys. Bisa dipahami ya sejauh ini? Kalau kalau ada yang bingung langsung tanya aja nggak apa-apa. Oh, udah habis ya? Udah habis soalnya. Itu tadi guys. Beberapa ada yang mau ditanyain nggak dari ini tadi? Dari question-question yang membingungkan ini. Ini, oh ada begini ya. Bertahu. Ini tadi, waduh. Yang bener 11 incorrect. Yang banyak incorrect karena harus milih banyak ya. Mungkin ada yang udah milih dua tapi kurang satu. Gitu ya guys ya. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyain dari sini? Sepertinya banyak yang perlu dibahas ya. Ada nggak? Oh ya, Kak Fitriana, silakan. Gimana Kak? Iya, Kak, ini boleh yang nomor 11. Tadi nomor 11 tuh, Ini ya? oh ya, boleh dijelasin. Iya, contohnya mungkin, Kak. Contohnya apa ketika place expressionnya, kalau informasi ekstra tuh subjek sama verbnya tidak perlu diinversi gitu, Kak. Oh Soalnya ya. nggak kebayang pas, ya pas ngerjain ini, apa ya maksudnya ini gitu. Oh ya ya, coba aku bukain PPT-nya ya. Soalnya saya juga lupa. Hehe. Mohon maaf. Bentar, share screen dulu. PPT-nya. Sabar ya guys ya. Oh ini. Structure and written expression. Tentang apa tadi inversi ya? Inversi yang place-place itu. Oh ini, oke. Sebentar, aku share screen lagi. Nah ini, inversi pada kalimat pernyataan tempat atau place expression. Dia terjadi apabila di awal kalimat terdapat kata ini. Here, there, nowhere. Here is the book that you lent me. Nah, kalau ini nih, yang merah nih. Jika pernyataan tepat hanya sebagai pelengkap kalimat, maka tidak diinversi. Kayak, in the forest, I walked for many hours. Misal nih, kasih coret-coret. Misal nih, in the forest-nya nggak ada. Tulisan ini nggak ada. Zet, gitu. I walked for many hours. Bisa, jelas masuk akal kalimat ini walaupun kayak nggak, ya lu jalan di mana gitu, nggak kurang jelas, tapi dia masih bisa dimengerti. Nah, coba lihat yang biru-biru ini, yang di atas. Misal, here-nya ini dihapus. Here is ya. Kayak, the book that you lent me. Kita tiba-tiba ngomong kayak gini. Masuk akal nggak? Nggak kan? Nggak bisa dimengerti. Terus, there are. Ini hilang juga. The keys that I thought I lost juga nggak bisa. Ya. Nah, terus kalau yang lebih perbandingan yang lebih apple to apple dengan kalimat yang merah ini lebih ke yang nomor dua ini. Selain itu, inversi juga dapat terjadi jika kalimat diawali dengan prepositional place. Oke, around the corner is Sam's house. Coba around the corner ini kita hapus Sam's house. Kita tiba-tiba ngomong kayak gitu kayak apa maksudnya gitu. Nah, makanya itu di sinilah yang dimaksud tempat itu necessary. Necessary karena nggak ada dia nggak masuk akal kalimat itu ya. Coba ini juga in the closet area kita hapus the clothes that you want, nggak masuk akal juga kalimatnya. Gitu maksudnya ya Kak. Apa? Maksudnya ketika dia apa? Necessary dengan nggak necessary. Ini yang lebih jelasnya nih. Nah, ini inverted subjects and verb with place expression. Mana ya? Nih, when a place expression is necessary. Necessary itu penting ya. Penting untuk
di melengkapi kalimat itu dia di invert. Sementara kalau dia tidak necessary atau ekstra, kita bilangnya ya, dia ekstra itu dia tidak diinversi. Gitu Kak Fitriana. Paham? Iya, 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 keinget Kak. Iya, terima Oke, kasih Kak Dia. ya. Sama-sama. Dibaca-baca lagi ya materi ini. Mungkin kan walaupun nggak sambil dijelasin, teman-teman masih kebayang, kayaknya waktu itu dia jelasin kayak gini, 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 gitu. Itulah enaknya kalau ikut kelas langsung kan kita jadi dapat apa ya pengalaman first hand gitu loh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain soal kuis-kuis tadi, yang kuisis di jam 8. Ada lagi? Cukup? Begitu kita coba kuis ini kali ya. Kuis yang listening, ini udah terakhir last quiz. Aku share dulu. Yang listening aja kok, nggak apa-apa. Bentar. Karena yang ini harus dikerjain bareng-bareng gitu loh. Karena saya buatnya di PPT file ininya. Bentar. Nah, itu di grup. Udah bisa semua. Buka. Di chat juga saya buka. Kalau udah semua nanti saya mulai audionya. Jadi biar kita mulai bareng-bareng, selesai bareng-bareng ya. Nah ini audionya kayak gini. Karena saya bingung gimana ngasih audionya. Oke, yang sudah yang sudah bisa join lagi buka Google Form langsung buka ya. Yang ada kendala bisa raise hand. Saya hitung sampai 10. Semoga semua sudah masuk semua ya. 1, 2, 3. Maaf Kak Dia, Iya Kak Novita gimana Kak? saya belum bisa join yang linknya. Soalnya sinyalnya benar-benar Oh tidak ya, mendukung. oh ya udah nggak apa-apa Kak Novita. Yang bisa ya, yang bisa. Tadi sampai berapa hitungannya? 4 ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah dibuka semua, udah masuk semua ya. Silakan teman-teman isi nama aja. Terus di next, kita akan masuk ke part A. Dalam hitungan, saya hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Number 1. There were tears of laughter on the faces of everyone in the theater. The play certainly raised some eyebrows, but it was nothing less than hilarious. According to the man and woman, how did the audience react to the play? Number 2. The Green Dolphin sounds like a nice place to eat. Okay, let's go there. I hear that they have a complete menu and a warm atmosphere. Where are the man and woman going? Number 3. Do you think your grandfather heard our plans for the surprise party? No, he's partially deaf. Why does the woman say her grandfather doesn't know about the party? Number 4. Why didn't you have your geology class today? Only 3 out of a class of 25 showed up. Since the professor had planned to present a complex demonstration, he decided to cancel the class until everybody was present. Geology class didn't meet today.
Number 5. Since it's the rush hour, let's take the subway. Okay. It's not as direct as the bus, but it's faster, and there will be no chance of a traffic jam. Why do the man and woman decide to take the subway? Oke, udah ya yang part A. Sekarang kita masuk ke part B. Silakan teman-teman next di Google Form-nya. Dalam hitungan apa? Hitung mundur dari 5. Kita akan mulai audio part B. 5, 4, 3, 2, 1. Questions 31 through 34 are based on the following conversation. I've been hearing some strange noises under the hood for the past 2 weeks. What do you think is wrong? Well, your radiator is leaking, your fuel pump is broken, and your carburetor is dirty. How long will the repairs take? I can probably have it as good as new in 4 days. How much will all of this cost? About $195. Do you accept these 10% discount coupons for work over $150? Yes, we do. If you'll leave it now, I'll have it ready by Friday afternoon. Number 31. What do the speakers imply about what the woman will probably pay? Number 32. How long will it take to complete the repairs? Number 33. What can we assume the man does for a living? Number 34. Which of the following was not mentioned as a problem? Oke. Ya. Yang part B, silakan teman-teman next. Sambil lihat tipis-tipis. Mirip soal waktu pretest. Oh iya ya. Ya udah, semoga teman-teman hafal isinya ya. Oke, terakhir part C dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Questions 39 through 43 are based on the following talk about a medical miracle. Robert Edwards was blinded in an automobile accident 9 years ago. He was also partially deaf because of old age. Last week he was strolling near his home when a thunderstorm approached. He took refuge under a tree and was struck by lightning. He was knocked to the ground and woke up some 20 minutes later, lying face down in water below the tree. He went into the house and lay down in bed. A short time later he awoke. His legs were numb and he was trembling, but when he opened his eyes he could see the clock across the room fading in and out in front of him. When his wife entered, he saw her for the first time in 9 years. Doctors confirmed that he has regained his sight and hearing, apparently from the flash of lightning, but they are unable to explain the occurrence. The only possible explanation offered by one doctor was that since Edwards lost his sight as a result of trauma in a terrible accident, perhaps the only way it could be restored was by another trauma. Number 39. What caused Robert Edwards' blindness? Oke. Udah ya? Oke, that's all for the listening session. Soal nomor 40, Kak. Gimana Kak Tengku? Belum selesai nih kan, masih Hmm? soal nomor 39 tadi. Tadi baru ditanyain nomor 39, Kak. 39. Belum 40. Ya Kak? Astagfirullahaladzim. Kayak perlu diulang lagi listeningnya, Kak. Bentar. Bisa aja. Akal-akalan ya. Tadi Kan sampai 39, emang berapa? Oh, berapa? 42, Kak. 43. Iya, baru Astaga. ditanyain satu soal, Kak. Ya Allah, pantas. Aduh, maaf ya. Maaf. Secara lagi. Diulang nih, Kak, karena kompensasi.
Ah, enggak lah. Bisa aja. Alah, soalnya aja. Number 1. There were tears of laughter on the faces of everyone in the... Marwan. Bentar ya. Questions 39 through 43 are based on the Accident 9 years ago. He was also partially deaf because of old age. Nah, inilah. Last week he was strolling near his home when a thunderstorm approached. He took refuge under a tree and was struck by lightning. He was knocked to the ground and woke up some 20 minutes later, lying face down in water below the tree. He went into the house and lay down in bed. A short time later he awoke. His legs were numb and he was trembling, but when he opened his eyes he could see the clock across the room fading in and out in front of him. When his wife entered, he saw her for the first time in 9 years. Doctors confirmed that he has regained his sight and hearing, apparently from the flash of lightning, but they are unable to explain the occurrence. The only possible explanation offered by one doctor was that since Edwards lost his sight as a result of trauma in a terrible accident, perhaps the only way it could be restored was by another trauma. Number 39. What caused Robert Edwards' blindness? Number 40. What was the first thing that Edwards saw after being struck by lightning? Number 41. Which of the following statements is not true? Number 42. What was Edwards doing when he was struck by lightning? Number 43. What was the reason given by one doctor that Edwards regained his sight? Udah ya? Udah kan? Udah bener ya ini? Udah ya? Oke. Oke, itu tadi yang listening aja. Kalau yang lain mungkin di penugasan aja lah ya. Karena udah malam. Sorry jadi kepanjangan. Oke, so far ada yang mau ditanyain nggak dari ini tadi? Dan mungkin dari keseluruhan kelas kita yang kemarin? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Because this will be our last official meeting. Oh, sedih. Terima kasih banyak Kak, udah banyak mengajarkan kami. Oh, sama-sama. Pasti saya nggak ngajarin apa-apa. Kita belajar bareng aja. Karena saya juga masih belajar. Saya juga belajar banyak kok dari teman-teman semua tentang ya apa. Kemarin ada aplikasi macem-macem yang bisa ngobrol sama orang asing, speaking tuh saya baru tahu itu. Pokoknya banyak hal yang saya baru tahu dari teman-teman di sini semua. Oke, kayaknya itu sampai sini saja kuis-kuis kita. Aduh, maaf banget Kak Amar ya, jadi molor banyak. Dan maaf teman-teman yang nunggu sharing sessionnya. Jadi lama sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir menyempatkan pada malam hari ini untuk ikut kuis. Walaupun bertubrukan jadwal dengan kegiatan masing-masing. Thank you so much. I appreciate you. Semoga teman-teman mencapai apapun yang teman-teman cita-citakan ketika Amin. pertama masuk ke kelas ini. Yang pengen dapat kerjaan bagus, yang pengen dapat beasiswa ke luar negeri. Semoga semuanya tercapai ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama pertemuan kita ada banyak hal yang kurang berkenan, kurang menyenangkan, dan kurang jelas dari saya.
Semoga saya bisa terus ke depan lagi dan semoga teman-teman juga bisa lebih keren, lebih hebat daripada saya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan ya? Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing sedikit, karena dulu waktu interview saya ingat banget gitu kan. Saya curhat gitu kan ke beberapa orang, kayak Kak Bala, kemudian Kak Esta gitu kan. Banyak gitu yang saya curhatin terkait dengan LPDP gitu kan, dimana saya punya mimpi gitu kan, pengen lolos beasiswa ini begitu. Nah, malam ini saya pengen sharing session untuk beasiswa ini, dimana nanti diharapkan apa ya istilahnya ya, awardee TOS gitu kan, yang batch 2 ini juga bisa mencapai apa yang mereka inginkan gitu kan. Nah, ini nanti mungkin sedikit saja terkait dengan sharing sessionnya, karena memang waktu yang terbatas. Saya lebih ke inti-intinya saja yang nanti akan apa namanya akan menjadi titik penting untuk mendaftar LPDP begitu. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Di sini nanti silahkan di chat kira-kira siapa yang berminat untuk daftar LPDP gitu kan. Silahkan di chat apakah ada yang berminat untuk tahun depan Januari kita buka lagi nanti LPDP itu. Biar ada semangatnya gitu kan. Saya cek dulu. Oke, Kak Novita, Kak Berli. Oke. Wow, banyak banget ini. Kak Cornelia, Kak Teku, Kak Dini, Kak Esta. Nah, ini kebanyakan luar biasa semangatnya ini. Oke, ada lagi ini siapa lagi nih? Oh, Kak Dia, nah, mantap. Kak Dia mau ke UK kayak katanya. Kemana, Kak? Ke UK atau ke US? Oke, di sini kebanyakan gimana, Kak Dia? Yang dekat, Dekat mana? Unila yang lagi. OSI, OSI. Oke, nanti kita ketemu di sana ya, Kak ya. Oke, mantap. Oke, ini banyak banget. Semoga nanti bisa ini apa namanya bisa tercapai gitu kan. Nah, sebenarnya tidak banyak proses LPDP itu. Dan saya bilang LPDP itu beasiswa paling mudah, rate-nya yang paling tinggi untuk lolosnya gitu. Nah, di sini saya bikin tema yang istilahnya sekali coba langsung lolos gitu ya. Karena emang ini pengalaman saya sekali nyoba, alhamdulillah lolos gitu. Nah, nanti teman-teman, materi yang saya sampaikan ini apa namanya saya dapatkan dari website resmi LPDP gitu kan. Nanti teman-teman bisa cari sendiri terkait dengan informasinya yang lebih lengkap. Oke, terima kasih sudah menunggu terkait dengan apa ya kendala gitu ya. Mohon maaf banget gitu terkait kendala yang terjadi. Oke, kita lanjutkan lagi terkait dengan sharing kita malam hari ini terkait LPDP. Oke, silakan next, Kak. Oke, next. Next. Oke, ini yang secara umum kita ketahui bahwasanya setiap beasiswa ada persyaratannya ya. Persyaratannya umum. Ini persyaratan umum bagi semua peserta yang akan mendaftar LPDP gitu kan. Yang pertama pasti harus warga negara Indonesia. Makanya tadi saya tanya gitu kan, apakah ada Kak Marson gitu kan? Kak Marson kalau ada di sini menyimak saja gitu kan. Mungkin nanti Kak Marson bisa dapat beasiswa dari negaranya gitu. Kemudian ini secara umum EPK-nya harus 3 yang S2, kemudian 3,25 untuk S3-nya, kemudian tidak sedang ongoing, kemudian usaha maksimal juga harus diperhatikan gitu kan. Makanya saya ngejar banget gitu kan. Targetnya kemarin itu before 30 itu harus sudah dapat beasiswa karena ada batas maksimal 35 gitu kan. Ya kalau misal ini tidak diubah lagi, nanti kalau diubah lagi misal 30, waduh gitu kan. Makanya harus cepat-cepat. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa, surat rekomendasi gitu kan, komitmen. Kalau yang nanti memilih apa namanya perguruan di luar negeri harus komitmen untuk pulang ke Indonesia dengan skema 2N+1. 2 itu artinya apa? 2 itu rumusnya, kemudian N itu masa studi kita. 2 tahun di sana, berarti 2 kali 2 tambah 1, 5 tahun harus mengabdi di Indonesia begitu. Kalau misalnya 1 tahun gimana 1 tahun? Udah berarti 2 kali 1 tambah 1 gitu kan. Itu komitmen untuk pulang ke Indonesia. Oke, next Kak.
Kemudian ada tahapan seleksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misal mau jalur ninja itu bisa. Jalur ninja itu jalur yang harus ada LOA ya, Letter of Acceptance gitu kan. Nanti kalau misal teman-teman memiliki LOA, surat keterangan diterima di universitas, itu bisa melewati satu tahap seleksi. Di mana kalau misal kalau saya kemarin tanpa LOA ya, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama administrasi, kemudian ada tes bakat skolastik, kemudian ada substansi atau wawancara. Tapi kalau misal teman-teman tadi punya LOA, itu jalur ninja gitu kan. Bisa langsung ke wawancara, administrasi langsung ke wawancara. Tidak harus tes tertulis gitu kan. Tertulis online gitu ya. Nah, nanti kalau misal teman-teman, tapi sebenarnya bukan jaminan yang punya LOA itu mudah lulus enggak gitu kan. Cuman jalur ninja ya aman saja di TBS-nya. Karena di TBS itu ada passing grade-nya gitu kan. Ada passing grade masing-masing. Makanya nanti kalau misal teman-teman tidak memenuhi passing grade, itu bisa tidak lolos di TBS gitu kan. Makanya jalur ninjanya tadi bukan artinya otomatis lolos beasiswanya, bukan. Artinya itu jalur ninja untuk bebas satu tahapan seleksi. Oke, teman-teman lanjut lagi. Next, Kak. Oke, kemudian yang perlu dipahami teman-teman, karena LPDP itu spesial, dia punya banyak program, tidak cuma satu kategori saja, tapi ada 3 secara umum. Ada umum, targeted, sama afirmasi. Kalau umum itu nanti dibagi lagi, ada reguler, kemudian ada PTUD, kemudian parsial. Kalau parsial berarti dia cuma dibiayain kuliahnya saja. Nanti kalau untuk akomodasi itu biaya sendiri gitu kan. Kalau saran saya jangan parsial gitu kan. Kalau bisa nanti yang targeted atau afirmasi. Kemudian targeted itu teman-teman yang PNS, kemudian TNI, Polri, itu dimanfaatkan kesempatannya gitu kan. Apalagi kalau teman-teman punya usaha gitu kan, bisa beasiswa kewirausahaan. Kemudian ada dokter spesialis dan lain sebagainya. Nah, untuk afirmasi ini yang lebih mudah sebenarnya teman-teman. Afirmasi itu persyaratannya tidak setinggi dari beasiswa reguler. Nah, reguler ini diambil ketika nanti teman-teman tidak masuk kategori afirmasi, tidak masuk kategori targeted, baru ngambil umum yang reguler gitu kan. Jangan parsial, reguler ya. Tapi kalau misal teman-teman bisa masuk ke afirmasi, targeted, itu silahkan diambil karena itu passing grade-nya lebih rendah daripada reguler gitu kan. Misal yang TBS kemarin itu untuk afirmasi, saya daftarnya prasejahtera ya. Afirmasi prasejahtera itu TBS-nya 90 gitu kan. Kemudian kalau reguler umum itu 140. Jauh banget kan, 90 ke 140. Beda 50. Makanya teman-teman harus tahu gitu kan posisi diri sendiri. Saya yang mana kira-kira afirmasi masuk enggak gitu kan. Targeted masuk enggak. Kalau enggak masuk berarti ngambil yang umum gitu kan. Nah, untuk syaratnya itu beda-beda gitu kan. Kayak misal afirmasi prasejahtera dengan afirmasi putra-putri Papua itu beda. Passing grade-nya lebih rendah putra-putri Papua gitu kan. Walaupun dia programnya sama, tapi jenis beasiswanya itu beda, bisa beda gitu kan. Misalkan tadi bahwasanya saya daftar afirmasi, kemudian misal saya punya teman Papua gitu kan, yang dia daftar juga, itu akan beda passing grade-nya. Kemudian daerah afirmasi juga beda. Kalau misal di Lampung gitu kan ada pesisir barat yang masuk daerah afirmasi. Kemudian ada nanti Maluku, kemudian Sumatera Utara beberapa gitu kan, tidak semuanya. Nah, untuk tadi syaratnya pasti beda gitu kan. Walaupun satu program beasiswa bisa beda passing grade dan syaratnya begitu. Oke, silahkan dilanjut next, Kak Amel. Oke, nah karena tadi ada banyak programnya, standar bahasa juga beda. Standar bahasa untuk program beasiswanya. Nah, standar umumnya di sini kalau yang kalian daftar beasiswa umum reguler itu tidak bisa memakai TOEFL ITP untuk daftar luar negeri gitu kan. Di sini ada pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 500. Nah, tetapi kalau misal kalian pengen daftar yang beasiswa umum tapi mengambil perguruan tinggi di luar negeri itu tidak bisa menggunakan TOEFL ITP gitu dan lain sebagainya. Itu silahkan dibaca lagi nanti ini karena bacaan aja. Next, Kak. Nah, kalau targeted itu bisa targeted itu apa namanya
eh, maaf yang bisa tuh ini apa namanya afirmasi targeted itu bisa ITP tapi dalam negeri aja. Kalau luar negeri itu tidak bisa, harus pakai IELTS gitu kan, atau TOEFL IBT gitu. Next. Kak. Kemudian afirmasi, nah ini yang perlu dimanfaatkan teman-teman kalau misal mau daftar beasiswa, terutama LPDP itu karena banyak pembagian. Nah ini yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui nanti kita mau ngambil apa syarat bahasanya. Makanya yang pertama tadi harus tahu kita posisinya di mana gitu kan. Kalau saya kemarin daftar afirmasi yang prasejahtera. Prasejahtera itu kalau misal kita nama kita ada di Kementerian Sosial. Kalau kemarin saya dapat ini sih BPJS ya. BPJS. Nanti dicek di websitenya, di website kemensos.com atau .id ya. Pokoknya di website Kementerian Sosial. Nah, enaknya afirmasi teman-teman, afirmasi itu sangat spesial karena kita bisa menggunakan TOEFL ITP untuk daftar perguruan tinggi di luar negeri gitu kan. Saya kemarin pakai ITP kebetulan gitu kan. Karena kenapa? Yang paling murah. Yang paling murah dan paling mudah gitu kan. Saya rasa lumayan enak gitu kan daripada IELTS gitu kan. Udah mahal susah gitu kan. Nah, makanya tadi teman-teman silahkan diposisikan masuk yang mana kira-kira afirmasi apakah masuk. Kalau tidak masuk nanti targeted. Kalau tidak masuk lagi targeted berarti harus umum yang reguler gitu kan. Tapi harus siap dengan passing grade yang sangat tinggi gitu kan. Syaratnya udah susah. Kemudian passing grade-nya tinggi itu harus disiasati dari sekarang. Oke, silakan next, Kak. Oke, ini terkait esai kontribusi. Di LPDB itu harus membuat esai, teman-teman ya. Esainya itu tidak banyak, hanya sekitar 1.500 sampai maksimal 2.000 kata. Nah, itu nanti mengisi apa aja gitu kan. Ada komitmen kembali ke Indonesia, itu kalau misal apa namanya nanti mengambil di luar negeri, kemudian rencana pasca studi mau ngapa, kemudian rencana kontribusi. Nah, kontribusi itu paling penting karena nanti ditanyain kalian pasti waktu wawancara, setelah kuliah mau ngapain, untuk berdampak ke Indonesia mau ngapain gitu kan. Harus ada action yang real gitu kan. Tidak harus itu besar, tetapi itu harus berdampak kepada masyarakat sekitar gitu. Itu yang menjadi kunci penting untuk teman-teman perhatikan kalau menulis esai gitu kan. Tidak misal gini, nanti setelah lulus misal mau menjadi astronot apa-apa gitu kan. Nah, itu apakah bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan atau tidak gitu kan. Tapi kalau misal tadi teman-teman pulang ke Indonesia kontribusinya mau ngajar dengan metode yang ini agar lebih efektif, itu kan enak kan gitu kan dan mudah dilaksanakan. Itu malah menjadi nilai tambah terhadap teman-teman gitu kan. Jadi ingat lagi bahwasannya kontribusi itu tidak apa ya, tidak besar, tidak dilihat dari besarnya kontribusi, tetapi berdampaknya kontribusi itu gitu kan. Ada yang bikin kontribusinya mau ya menjadi apa ya, peraih Nobel gitu kan. Ya peraih Nobel kan ya kita harus mengukur diri juga gitu kan. Nah artinya tadi tidak dilihat dari besarnya apa yang kita rencanakan, tapi berdampak atau tidak gitu kan. Oke, next teman-teman. Kak. Oke, nah ini strategi yang saya rangkum ketika saya menulis esai untuk LPDP. Yang pertama, nah tadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah gitu kan, kita misal saya pribadi karena dari apa namanya lulusan pendidikan ekonomi, saya senang terkait dengan dunia pengajaran, pendidikan, dan ekonomi itu sendiri gitu kan. Makanya teman-teman harus kenal apa yang menjadi bidang ketertarikan teman-teman gitu kan. Kalau misal teman-teman sudah mengenali PS-nya di mana, kemudian interest-nya di mana, itu bisa membuat sebuah kontribusi gitu kan. Karena kemarin kebetulan saya mengajar di SMA, karena saya memang suka ngajar ya, ngajar, kemudian dunia pendidikan, dan plus ekonomi gitu kan, karena pendidikan ekonomi. Jadi saya bikin kontribusinya terkait dengan saya ngajar gitu kan. Saya ngajar itu saya tuliskan di esai gitu kan. Ngajarnya ini, masalahnya ini nanti ada hasilnya gitu kan. Kemudian nanti di apa namanya di esai juga harus jelaskan tuh riset universitas. Kalau misal tidak ada LOA, itu teman-teman wajib memilih 3 universitas. Kalau dalam semua, kalau luar semua gitu kan, tidak boleh campur. Nah, kemudian kalau misal sudah mengenali diri, kemudian sudah apa namanya fix mau kontribusi apa di bidang apa gitu kan, kemudian udah riset universitas, kemudian metode untuk menuangkan ini yang harus
teman-teman apa ya ingat gitu kan. Kalau ini metodenya banyak sekali, tapi ini yang metode saya gunakan ketika daftar LPDP kemarin gitu kan. Saya menggunakan metode di mana ada past, present, future gitu kan. Kayak apa materi tesis ya. Nah, artinya apa? Past itu kayak misal masalah-masalah yang apa ya istilahnya pengalaman-pengalaman kita yang sudah berlalu gitu kan. Pengalaman sudah berlalu, kemudian kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Kalau dulu kan apa namanya, misal saya punya pengalaman ngajar gitu kan, punya pengalaman ngajar di beberapa instansi gitu kan. Kemudian saat ini juga saya punya apa ya, punya pengalaman lagi, masih berlanjut gitu pengalamannya. Makanya ada past, present, nanti future-nya mau ngapain lagi. Misal kontribusinya terkait ngajar lagi, berarti harus ditingkatkan. Kalau ngajarnya pakai metode A, berarti nanti future-nya harus metode B dengan dampak yang C gitu kan. Artinya metode ini saya bikin sendiri, teman-teman. Tidak harus terpaku dengan ini, tetapi metode ini yang istilahnya memudahkan saya lah gitu kan. Kemudian yang tadi terkait dengan metode yang pas, bagian pas, itu biasanya saya kasih pengalamannya. Kalau untuk introduction, pertama introduction, kemudian nanti ada sedikit apa namanya interview ya, interview terkait dengan apa yang kita lakukan dahulu, kemudian nanti lanjut dengan masalah yang terjadi saat ini, kemudian masalah saat ini harus diatasi dengan apa, di bidang apa yang kita tekuni gitu kan. Kemudian setelah itu nanti ada action untuk future-nya gitu kan. Apakah dengan mengambil action yang A ini bisa memecahkan masalah yang tadi gitu kan. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut Kak Amel. Oke, udah selesai teman-teman, karena emang tidak banyak ini ya. Silahkan teman-teman kalau mau nanya, ini sesi untuk Q&A. Oke, ini saya bacakan aja ini ya. Di chat ada beberapa. Program beasiswa umum, targeti, dan afirmasi semua sama Kak. Beda-beda Kak Fitriana. Oke, Kak Fitriana beda-beda. Kalau misal, tadi saya bilang, walaupun dia satu program, misal afirmasi itu udah banyak, ada 4. Afirmasi untuk penyandang disabilitas, kemudian afirmasi untuk daerah afirmasi untuk prasejahtera. Nah, itu beda-beda. Afirmasi yang prasejahtera dengan putra-putri daerah Papua, itu passing grade-nya beda, syarat juga beda. Nanti silahkan Kak Fitriana lihat lagi di booklet LPDP di website gitu kan. Beda-beda Kak Fitriana. Kemudian Kak Teku, saya insya Allah ambil yang targeted berapa passing grade-nya. Oke, untuk passing grade, Kak Teku, ini setiap batch berbeda-beda. Nah, kemarin itu waktu batch yang 2023 yang tahap 1 itu beda dengan yang tahap 2 gitu kan. Di mana tahap 2 itu lebih rendah ternyata gitu kan. Tahap 1 lebih tinggi. Nah, untuk passing grade-nya kalau tadi yang skolastik itu untuk prasejahtera 90. Pokoknya minimal 90 sampai maksimal 140. Itu nanti kalau misal TBS itu berarti terkait dengan penalaran gitu kan. Kayak misal teman-teman daftar CPNS. Kurang lebih seperti itu. Beda-beda ya. Tapi minimal kalau yang tahun kemarin itu paling rendah 90. Bisa lah gitu kan. Kak Teguh bisa nanti pasti. Kemudian jalur PNS ambil luar negeri pakai ITP bisa. PNS, ITP. Setahu saya yang luar negeri yang bisa itu cuma afirmasi KSTA gitu kan. Kalau walaupun dia PNS kan masuknya ke targeted ya. Targeted tuh harus pakai IELTS kalau nggak tuh IBT gitu. Jadi nggak bisa sepertinya. Nanti silahkan Kak Esta review lagi, lihat lagi di website LPDP. Setahu saya sejauh ini nggak bisa, yang bisa hanya afirmasi. Afirmasi untuk semuanya. Tapi kalau misal targeted, kemudian beasiswa umum itu tidak bisa pakai TOEFL ITP. Oke, silahkan. Ini ada yang raise hand. Mana ini Kak moderatornya? Lagi keluar ya. Halo, Kak Amel. Halo Kak, maaf Kak, off sebentar. Aku mau tanya guys, Oke. Silahkan Kak, soal silahkan. LOA, kan tadi ada yang dengan LOA ya. Kalau Ya, misal itu berarti kalau kita udah punya LOA dari kampus ya Kak ya. benar. Nah, kalau LOA dari kampus tuh ada apa ya, expire-nya gitu nggak sih?
misal berapa bulan setelah diisukan itu expire. Nah, terus kalau misal nih, misal ya contoh, aku mau daftar LPDP ke University of Melbourne, Unimelb kan. Aku udah dapet tuh misalnya LOE dari sana. Contoh ya kayak gampang aja. Dapat LOE dari sana, terus kan jadi selanjutnya aku baru daftar beasiswa. Terus ternyata qadarullah nggak dapat beasiswanya. Kan LOE itu jadi kayak belum bisa dipakai lah ya, kecuali aku berangkat pakai duit sendiri, tapi duit siapa gitu kan. Nah, terus kalau misal itu ada expire-nya, apakah aku jadi di blacklist dari kampus itu seandainya next time udah dapet beasiswa terus aku mau daftar ke sana lagi gitu? Gimana Kak? Oke, Nanya Kak ya. Dia, terkait Salam. dengan expire, sebenarnya tidak ada istilah expire. Cuma nanti biasanya di LOA itu ada keterangan intake kuliah, kapan mulai kuliahnya. Misal Kak Dia daftar di Melbourne, itu Unimelb itu sekarang. Nanti dikasih intake-nya kan kalau di Australia itu intake-nya ada dua, 1 tahun ada dua, Februari sama Juli ya. Misal Kak Dia daftar sekarang, nanti intake-nya bulan Februari tanggal 10 misal. Nah, tiba-tiba Kak Dia itu nggak keterima LPDP. Nah, gitu kan. Tapi Kak Dia pengen kuliah di sana, pengen banget kuliah di sana kan. Gimana ya, pakai uang pribadi, mahal gitu kan. Jadi apakah expired apa tidak? Nah, sebenarnya tidak ada expired date untuk LOA. Adanya dia nanti surat defer, penundaan. Nah, nanti Kak Dia bisa apa namanya menghubungi univnya itu lagi untuk minta surat defer, penundaan. Misal menunda 1 semester. Misalnya tadi awalnya di LOE-nya tertulis intake kuliahnya atau mulai kuliahnya itu tanggal 10 Februari. Kak dia konfirmasi gitu kan dengan alasan apa disebutkan konfirmasi bahwasanya tidak bisa kuliah pada tanggal dan bulan tersebut. Minta tolong untuk defer penundaan kuliah sampai bulan Juli 2024 misalnya seperti itu. Nah, kalau misal defer itu bisa Kak Diah ya, tidak expired tadi LOE-nya. Dan setahu saya tidak akan di blacklist kok. Selagi nanti ada konfirmasi tadi, konfirmasi untuk pengunduran kuliah gitu. Nanti bisa apply lagi LPDP gitu, Kak Diah. Apakah menjawab, Kak? Oke, Kak Diah. Oke, ada lagi nih, Kak Novita. Silahkan, Kak Novita. Oke, halo Kak Amar. Saya mau Alright, Kak nanya Novita. terkait dua hal, Kak. Pertama yang teknis LPDP, kedua yang di luar teknis. Untuk yang eh, teknis LPDP itu, saya lihat di beberapa sosial media, pengumuman dari beberapa awardee itu, passing grade untuk tes substansi, seleksi substansinya itu beda-beda gitu. Apa yang membuat passing grade-nya itu beda-beda, Kak? Terus kalau pertanyaan yang di luar teknis itu, pertanyaan yang pertama, kalau misalkan waktu S1-nya lulusnya lama, itu apakah masih punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa dibandingkan yang lulus cepat gitu, Kak? Karena kebetulan saya baru lulus setelah 5 tahun gitu. Terus pertanyaan yang lain, untuk jurusan saat mendaftar LPDP itu lebih baik satu negara atau boleh beda negara asalkan jurusannya sama gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, untuk esai Kak, mungkin ada tips untuk isi atau konten esai yang mana untuk orang yang kayak kurang berpengalaman gitu, misalkan mau lanjut ke jurusan A tapi pengalamannya masih kurang gitu Kak. Jadi kayak bingung apa ya yang perlu ditulis di esai itu gitu. Itu Kak, Kak Amar, thank you. Oke, Kak Novita, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Oke, untuk daerah apa namanya, kenapa beda-beda passing grade-nya ya? Kenapa itu bisa beda-beda? Karena LPDP itu melihat kayak misal kita bayangkan reguler itu biasanya yang daftar tuh ada artis siapa itu namanya yang daftar LPDP ya? Ada yang ingat nggak artis artis Indonesia yang daftar LPDP di Stanford apa di mana ya? Nah, kenapa Kayaknya beda-beda? mau Ya, mau di mau di Ayunda. Mau di Ayunda itu sama daftar LPDP dia ya. Gitu. Artinya kenapa harus dibedakan? Gini, saya ambil contoh konkretnya. Putra-putri Papua dengan mau di Ayunda, itu kalau misal passing grade-nya mau disamain, itu tidak bisa. Karena pasti jomplang banget gitu ya.
Jadi siapa namanya LPDP itu melihat bahwasanya akses pendidikan di daerahnya mau di Ayunda dengan daerah di Papua itu sangat berbeda. Makanya passing grade-nya dibedain. Makanya mau di Ayunda nggak bisa daftar di afirmasi, biasanya di reguler. Nah, begitu. Karena untuk tadi bahwasanya akses pendidikan di setiap daerah itu beda-beda. Makanya itu membedakan passing grade-nya gitu kan. Kemudian terkait dengan kayak misal targetnya juga begitu. Targetnya untuk PNS juga berbeda gitu kan. Kemudian untuk daerah afirmasi misal di Lampung. Lampung bagian pesisir barat itu mendapatkan keistimewaan untuk mendaftar di jalur targeted tadi karena memang akses untuk pendidikan di apa namanya di daerah tersebut memang kurang gitu kan dibandingkan mereka yang tinggal di kota Bandar Lampung atau kota metro di Lampung itu pasti beda juga. Makanya tadi LPDP melihat kondisi daerah tersebut, orangnya bagaimana, akses pendidikannya bagaimana, apakah merata atau belum. Itu yang membuat apa namanya passing grade LPDP bisa berbeda-beda begitu, Kak. Kemudian selanjutnya kalau saya tidak salah menangkap terkait dengan lulus lama, itu mempengaruhi apa enggak? Sama sekali enggak mempengaruhi Kak Novita sama sekali enggak. Kak Novita tetap ini aja optimis kalau misal tadi mau daftar LPDP yang penting tadi Kak apa namanya yang penting Kak apa namanya Kak Novita harus fokus dengan esai kontribusi. Yang penting banget esai kontribusi. Kak Novita mau ngapain setelah nanti lulus dari univ tujuan gitu kan. Pulang ke Indonesia mau kontribusi apa? Tidak harus besar, tapi harus berdampak gitu kan. Ingat ya, tidak harus besar tapi harus berdampak. Kayak misal saya bikin program kayak gini, program apa namanya TOEFL scholarship class ini sebenarnya bisa menjadi nilai poin, tetapi kemarin saya tidak masukkan itu karena memang bidangku bukan di bahasa Inggris. Bidang saya di pendidikan ekonomi, makanya saya masukkan esai terkait ngajar di sekolah gitu kan. Walaupun saya punya project ini, tapi project ini tidak saya masukkan di esai. Nah, nanti Kak Novita bisa menyesuaikan kalau misal Kak Novita punya apa ya, punya kontribusi di bidang misal lingkungan, silahkan nanti dicetuskan di situ. Kemudian tadi apakah bisa memilih ini pertanyaan selanjutnya, apakah bisa memilih dalam negeri atau luar negeri campur gitu ya Kak ya maksudnya? Bukan Kak, saya kebetulan tertarik yang ke luar negeri. Nah, itu apakah lebih baik satu negara dan Oh jurusannya gitu. sama atau Mm-mm. boleh jurusannya sama tapi mungkin dua negara kayak gitu Kak? Oke, baik, paham. Jadi untuk pemilihan negara itu bisa lebih dari satu Kak, maksimal tiga. Misal Kak Novita pertama pilih UK, kedua US, ketiga Aussie gitu kan, bisa aja gitu. Kemudian konten esai. Esai itu gimana? Kalau saya tadi bahwasannya pasti yang pertama harus ada pengalaman kita yang sebelumnya, kemudian diikuti dengan permasalahan, permasalahan diikuti dengan apa yang kita laksanakan saat ini, kemudian diikuti dengan pemecahan masalah di future-nya gitu kan. Pemecahan masalah di future itu harus nanti bisa memecahkan masalah yang di sebelumnya. Kalau konten esai sebenarnya Kak Novita bisa nanti lihat-lihat YouTube banyak sekali sebenarnya gitu kan. Nanti ada metode ini, metode A, B, C gitu kan gitu Kak Novita. Kalau untuk konten esai ini agak sedikit apa ya memakan waktu, makanya nanti Kak Novita silahkan apa namanya review lagi pakai apa ya istilahnya mencari di YouTube banyak sumbernya gitu kan. Nanti kalau misal teman-teman kalau misal butuh bantuan nanti silahkan chat saya pribadi gitu kan. Saya terbuka insya Allah. Oke Kak Novita apakah menjawab Kak? Iya Kak Amar, thank you untuk jawabannya. Alright Kak, semangat ya. Oke, kemudian saya baca chat dari atas. Oke, jalur PNS ambil luar negeri pakai ITP tadi udah ya, nggak bisa. Lulus cepat atau lama nggak mengurangi masa depan. Oke, semangat nggak mempengaruhi sama sekali. Ada yang lulus 6 tahun, 7 tahun masih lolos gitu kan. Ada yang lulus tepat waktu nggak lolos. Karena kenapa ya? Kontribusinya nggak jelas gitu kan. Mau ngapain pulang kan gitu. Kemudian Kak Cornelia, kamar berapa lama nyiapin esai? Saya esai itu nyiapin sekitar berapa ya? Eh, 2 bulan apa ya 2 bulan sebelum aplikasi dibuka itu udah siap-siap gitu kan kita harus tahu kita minatnya di bidang apa minatnya gitu kan kalau saya pendidikan pengajaran gitu kan pengajaran ekonomi
dan saya punya pekerjaan itu, makanya saya nyiapin gitu kan. Ini dicicil aja Kak Cornelia, dicicil, jangan terburu-buru gitu kan. Nanti pasti ada banyak masukan juga, karena nanti biasanya ketika kita keluar jalan-jalan gitu kan, ada ide baru gitu kan. Kalau kita apa namanya kan istilahnya kita habiskan atau kita fokus 1 jam seharian di depan laptop ngerjain esai, itu kalau menurut saya nanti idenya tuh kurang, idenya mentok-mentok di situ aja, muter aja gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti refresh gitu kan, keluar jalan-jalan dulu atau makan gitu kan, nanti nemu gitu kan, atau mandi. Kalau mandi itu kadang nemu ide-ide yang brilian gitu kan. Saya juga begitu Kak Cornelia. Jadi nanti bisa dicicil gitu kan, dilanjut lagi gitu kan. Nanti kalau pribadi saya ini biasanya kalau misal cuman di depan laptop seharian itu ya idenya itu aja gitu kan, bisa muter-muter terus gitu, tidak berkembang. Tapi kalau misal nanti refresh gitu kan, otak ini refresh, bisa makan di luar atau jalan-jalan sebentar gitu kan, ada ide baru gitu kan yang muncul, oh ternyata ini yang kurang gitu kan, gitu. Nah, tadi kurang lebih 2 bulan. Yang penting kita ini Kak Cornelia, kita tahu kita apa ya, di bidang apa kita tertariknya gitu kan. Jangan sampai tidak tahu gitu kan. Tip Esa ya Mas supaya meyakinkan. Nah, yang penting Kak Esa itu jangan pernah membohongi. Misal gini, kalian nggak punya project A gitu kan, tapi di Esa ditulis project A itu. Nanti tahu bakal ketahuan sama interviewernya karena ada ini interviewernya ada 3 macam. Nanti yang apa namanya ngoreksi esai kita tuh waktu kita wawancara mereka nanti baca esai kita gitu kan, baca esai kita kemudian ditanyain bener nggak kalau misal ini kamu buat gitu kan. Nah, gimana biar mereka yakin gitu ya, kita bikin apa yang sebenarnya. Yang pertama jangan membohongi gitu kan, karena banyak gitu kan mereka yang istilah tidak punya project tapi bikin project gitu kan, ikut-ikutan tapi sebenarnya tidak ikut gitu kan, karena interviewernya ada 3 macam. Yang pertama itu ada akademisi, yang kedua itu ada psikolog, yang ketiga ada pihak LPDP. Nah, 3 interviewer itu yang punya bidang masing-masing. Kalau akademisi berarti nanti mengulik keilmuan kita, tentang riset kita, tentang mata kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau psikolog, ya nanti ketahuan gerak-gerik kita, mata kita, bakal kebaca sama tadi psikolognya. Kemudian yang ketiga ada pihak LPDP. Nah, pihak LPDP ini biasanya nanti, apa namanya, dia ada di Zoom, tetapi dia off cam gitu kan. Gitu. Nah, tadi yang pertama yang intinya jangan membohongi. Kita tuliskan apa adanya gitu kan, bahwasanya kita bikin kontribusi tidak mengada-ngada gitu kan. Mungkin itu aja Kak Esta, Kak Cornelia, apakah menjawab Kak? Cukup menjawab, Kak. Terima Oke, nanti kasih. pokoknya kalau misal teman-teman butuh apa namanya untuk khusus yang ini ya, khusus yang TOS 2 ini, saya pengen nanti kan kalau misal ada yang keterima LPDP kan bisa mengangkat nama lembaga gitu kan. Kalau misal teman-teman nanti butuh bantuan, kalau misal apa ya, merasa kesulitan untuk menulis esai, saya bisa bantu teman-teman untuk review gitu kan ya. Oke, selanjutnya dari Kak Novita lagi, untuk pertanyaan di TBS apa aja ya Kak ya? Nah, untuk TBS itu ada kurang lebih ada 3 jenis secara umum. Pertama ada penalaran analitis, kemudian penalaran analitis apa lagi ya? Oh, verbal ya. Verbal, terus matematika itu, pokoknya ada 3. Secara umum Kak, saya lihat kayak tes-tes ini sih, CPNS ya. Nah itu. Saya kurang paham, lupa saya Kak gitu kan. Pokoknya pertanyaannya tentangnya nanti matematika kayak misal apa ya, matematika dasar sih, kayak misal deret gitu kan, deret gitu. Kemudian nanti ada terkait dengan pertanyaan-pertanyaan verbal kayak yang jika saya ini itu. Oke, apakah menjawab Kak Novita? Nanti untuk pertanyaan di TBS ini teman-teman follow ini IG LPDP, nanti biasanya mereka apa update informasi terkait dengan ini apa namanya pembukaan beasiswa. Oke, Kak Novita. Intinya itu ada matematika, ada verbal, satu lagi ada pemecahan masalah ya, pemecahan masalah. Yang agak susah itu sih pemecahan masalah itu. Ya itu ada itu. Kemudian Kak Yuli, kamar wawancaranya online atau offline? Alhamdulillah kemarin online. Nah,
Tapi kalau online tuh rentan teman-teman ya, yang perlu diwaspadai wawancara online itu pertama sinyal ya. Kemarin saya tuh kan wawancara jam 9 pagi, kemudian saya sudah siap-siap jam 8. Karena di pengumuman tuh harus siap-siap minimal ya, minimal apa namanya 1 jam sebelum jadwal wawancara. Makanya jam 9 udah join Zoom-nya. Di Zoom tuh apa namanya belum di ACC gitu kan, masih muter aja gitu. Belum di ACC, masih di ruang tunggu. Kemudian ketika masuk jam 9 lewat 5, tiba-tiba saya log out sendiri. Sinyalnya hilang. Padahal saya nunggu 1 jam tuh oke-oke aja gitu kan. Tiba-tiba pas masuk jam 9.05 di ACC, itu log out sendiri. Nah, panik nggak tuh gitu kan? Ya panik gitu kan. Tetapi alhamdulillahnya karena waktu itu pakai tethering, kemudian ada ini ya, ada wifi, saya pakai wifi langsung gitu kan, dan langsung connect. Nah, saya masuk ke ruang Zoom itu tadi, mereka ngomongin gitu kan, loh ini keluar ya gitu kan. Iya nih belum ini ya apa namanya, kalau PDP-nya masih online ya, iya karena masih terbawa pandemi gitu kan. Semoga tahun depan offline. Saya dengar itu gitu kan, saya baru masuk itu. Nah artinya teman-teman, kalau misal online tuh ada plus minusnya. Yang minusnya ya tadi di sinyal gitu kan. Bahwasanya saya udah yakin sinyalnya udah bagus gitu kan. 1 jam itu udah oke, 1 jam itu nggak keluar-keluar gitu kan. Masih internet masih oke. Ternyata waktu di ACC 1 menit langsung, belum ada 1 menit tuh malahan. Paling 30 detik. Tiba-tiba langsung log out sendiri, mati gitu kan. Untung aja bisa langsung masuk gitu kan. Kalau nggak bisa itu fatal ya. Dari pengalaman teman-teman saya pribadi itu fatal. Kalau misal kalian teman-teman daftar, kemudian wawancara, dan tiba-tiba logout, tidak bisa masuk. Kalau bisa lebih dari 10 menit, ya bisa di blacklist gitu kan. Nggak di blacklist sih, ya berarti nggak mengikuti wawancara, gagal gitu untuk batch itu gitu. Oke, Kak Yuli. Oke, apakah ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, Kak Dia, silahkan. Aku mau tanya, kalau yang tentang Kak Amar aja nih, kan Kak Amar kalau nggak salah di apa ya, program studinya lah ya, program studinya itu Hmm. ekonomi murni Kak, apa education? Nah, sebenarnya kalau ada education, saya pilih education gitu kan. Hmm. Karena tidak ada education, saya terpaksa ngambil ekonomi murni gitu kan. Kalau di luar negeri itu kebanyakan murni ya. Kalau misal pendidikan mungkin kayak educational studies, kayak studi tentang pendidikan gitu kan. Tidak ada pendidikan biologi, pendidikan ekonomi itu sepertinya jarang ya. Ada di UKM, University Kebangsaan Malaysia, kalau pendidikan. Atau UM, University of Malaya Jadi, gitu. jadi nggak apa-apa nih, misal kalau saya kan bidangnya pendidikan biologi nih Kak. Kalau misal nanti saya mau ngambil biologi murni gitu, nggak apa-apa. Kalau kuat bisa. Boleh banget ya. Boleh Oh, banget. Linear tuh sebenarnya ada dua ya teman-temannya. Linear secara akademik, kemudian linear secara profesional atau pekerjaan gitu kan. Kalau teman-teman pekerjaan, nah kan Kak Dia sekarang jadi tutor bahasa Inggris tuh bisa ngambil TESOL gitu kan. Nanti esainya bisa masukin itu gitu kan. Karena ingat lagi, linear tuh ada dua macam. Pertama linear akademik, misal tadi pendidikan biologi ya, pendidikan biologi lagi gitu kan. Kemudian ada yang linearnya secara profesional atau pekerjaan. Ada teman saya itu dia di sama Universitas UWA, dia tuh teknik elektro tapi ngambil prodinya S2-nya development studies gitu kan. Jadi kan nggak nyambung teknik elektro ke studi pembangunan gitu kan. Tidak nyambung sekali. Tetapi saya tanya, apakah kakak kerjanya di bidang ini? Iya gitu kan. Nah, artinya bisa banget gitu. Nah, kalau nanti Kak dia misal mau ngambil biologi murni ya bisa banget gitu kan. Yang penting tadi ingat, harus ingat kontribusinya apa gitu kan di bidang itu gitu. Lanjut Kak? Alright. Kak Novita lagi. Kak Novita semangat banget. Mau S2 kemana Kak Novita itu? Kayak Kak Amar berarti ya saya tetap pendidikan. Oke, saya tetap pendidikan, tapi pendidikan berbau ekonomi, pendidikan ekonomi gitu kan. Itu benar. Saya kemarin terkait dengan mengajar ekonomi gitu kan, menggunakan apa istilahnya ya? Ngajar ekonomi dengan saya ngajarnya sebenarnya bukan ngajar di kelas gitu teman-teman ya. Saya ngajar ekonomi itu untuk persiapan Olimpiade gitu kan. Anak-anak yang saya ajar tuh biasanya akan terjun ke lomba-lomba misal Olimpiade Ekonomi atau OSN gitu kan di bidang ekonomi. Makanya kemarin saya ngambil esainya pendidikan dengan ekonomi, artinya saya kolaborasikan gitu kan. Tapi lebih ke pendidikan sebenarnya ya. Tapi waktu saya wawancara, alhamdulillah tidak dikatakan ini tidak linear, bukan. Mereka malah bilang awalnya dia istilahnya gini,
maksudnya dari ini ya, dari pendidikan ekonomi ya gitu kan. Ambil ekonomi murni, oh masih bisa sih gitu kan. Dia bilang gitu, interviewernya masih bisa sih gitu kan. Nah ya, Kak Navita saya ngambil esainya terkait pendidikan, tetapi lebih ke pendidikan ekonomi, pengajaran ekonomi begitu. Alright, apakah ada lagi? Silahkan, udah jam berapa ini? 9.16. Oke, kalau ada silahkan teman-teman. Kak Novita mau kemana kira-kira? Saya sebenarnya mau ke Nordic countries, cuma kalau di LPDP itu pilihannya sedikit ya Kak, lebih banyak ke UK. Mau kemana Kak Novita tadi? Ke Nordic countries kayak Swedia, terus Hmm, Finlandia dan lain sebagainya. Karena saya berencana mau ngambil lingkungan Kak. Nah di Nordic countries itu kan lingkungannya itu bagus banget gitu Kak, buat manajemennya dan lain sebagainya. Eh, karena pilihannya sedikit dan mungkin kalau mau daftar di Nordic countries mungkin di misalkan kalau misalkan ke Swedish government, tapi kalau LPDP saya rencananya mau ngambil yang di UK, kalau enggak Belanda Kak. oke. Tertarik gitu sih. LPDP tuh lumayan banyak sih Kak list negaranya gitu kan. Nanti bisa dicek di website resminya. Banyak sekali. Kalau Swedia juga ada gitu kan. Tapi kurang tahu kalau yang tadi gitu kan. Tapi setahu saya LPDP itu ngasih kesempatan ke banyak negara untuk warga negara Indonesia gitu kan. Nanti silakan teman-teman cek lagi di website resminya terkait negaranya. Jangan nanti salah ini ya, salah input ya. Misal tadi setiap apa namanya program beasiswa juga beda-beda negaranya gitu kan. Misal umum dengan targeted juga beda, paling beberapa univ yang beda gitu kan. Nanti silahkan dicek lagi. Tetapi kalau menurut saya LPDP sudah memberikan negara yang lumayan bervariasi banyak gitu kan. Kayak tadi teman saya ada yang di Swedia, dia ngambil biologi murni ya di Swedia. Di ini di Uppsala, apa Uppsala bacanya ya. Uppsala University ya. Dia ngambil di situ. Nanti Kak Novita bisa riset dulu ya, riset dulu. Misal tadi mau ngambil di Swedia, di univ apa gitu kan. Bisa riset dulu apakah tadi apa namanya univnya sejalan dengan kontribusi Kak Novita gitu. Balik lagi teman-teman ingat kontribusi kita gitu kan. Apa yang akan kita lakukan. Nah itu. Iya Kak Amar. Ya. Sedikit merespon ya Kak. Sebenarnya saya udah riset-riset yang di Swedia, cuma emang modulnya kurang sesuai juga sih. Jadi lebih banyak yang di UK yang sesuai. Kalau di Swedia, sebenarnya saya S1-nya biologi, cuma S2-nya mau lanjut ke arah lingkungan gitu. Kalau biologi banyak di Swedia. Untuk lingkungannya modulnya mungkin kurang karena di sana lebih banyak environment engineering, dan kalau engineering itu eh, kayak lebih banyak jurusan teknik atau fisika, matematika kayak gitu Kak. Jadi emang kurang di persyaratannya gitu. Oke. Kak Novita berarti nanti Kak Novita ini ya dari biologi ya, pengen ke lingkungan. Iya Kak. Bisa banget Kak. Jadi jangan khawatir nanti harus linear banget nggak gitu kan. Tadi ingat linear ada dua pengertian gitu kan. Kalau ke UK berarti harus siap dengan studi yang lumayan singkat 1 tahun gitu kan. Di UK kan 1 tahun gitu. Kalau misal karena kita pengen di luar negeri lebih lama ya pilih US gitu kan. Atau Aussie gitu kan yang lumayan ya 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kalau misal di UK nanti Kak Vita 1 tahun saja di sana gitu. Nah, tadi silahkan Kak Novita refleksikan diri gitu kan. Nanti kontribusinya apa, kemudian ngambil apa nanti beasiswanya, apa namanya, jurusannya, apakah jurusannya itu relevan dengan kontribusinya. Nah, pokoknya disambung-sambungin gitu kan. Oke, gimana? Apakah ada lagi teman-teman? Udah pada ngantuk semua ini. Tengah 10 sah. Oke, kalau sudah tidak ada, sepertinya ini grup lumayan eksklusif loh guys. Saya ngundang teman-teman semua. Semoga nanti teman-teman di sini 15 orang ini, termasuk saya, 14 orang, nanti ada lah ya.
Yang misal nanti tahun depan Januari pembukaan tuh. Januari daftar gitu kan, Juni pengumuman lolos gitu kan. Nanti Kak Novita ke mana? Ke UK atau ke Swedia gitu kan. Kak Cornelia ke US gitu kan. Kak Teguh ke mana? Kemana Kak Teguh? Ke Palestina Kak. Saya ke Palestina, Kak. Mau jihad ya Kak ya. Yang penting jangan ke Israel ya Kak ya. Oke, nah saya ini banget berharap nih teman-teman di grup batch 2 ini TOS ini dapat apa ya, dapat lolos lah gitu kan beasiswa LPDP. Nanti siap-siap teman-teman kalau misal kira-kira Januari buka, berarti dari sekarang udah siap-siap gitu kan, harus tahu dirinya gitu kan, di mana posisinya gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada sekian dari saya. Nanti kalau misal tadi teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, silakan chat saya. WA saya ada di kontak di grup over this. Silahkan dihubungi lewat WA. Nanti insya Allah saya balas, saya bantu gitu kan. Saya bantu semampu saya gitu kan. Misal nanti mau bikin esai kerangkanya seperti apa, saya bantuin ininya. Apa namanya? Ya bantulah kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya juga belum merasa bagus gitu atau baik, tapi saya pengen memberikan sesuatu yang sudah saya alami gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Silahkan Kak Moderator, Kak Amel. Oke, wow, sangat-sangat, wow, penjelasannya ya. Dah, dan ternyata Januari pembukaan ya, Kak. Ya, Januari sampai Februari Kak. Makanya siap-siap kalau misal Januari udah bukaan. Ah, untung ada Kak Amar yang udah keterima ya. Jadi kita udah terciprat ilham nih, udah dapet gambaran LPDP gitu kan. Kalau mau daftar udah gak panik, gak kaget gitu kan. Mau daftar persiapannya apa, perlu apa. Oke, thank you so much ya Kak Amar. Oke,